Haleluya, glory. Tuhan berkati kita, amin. Haleluya, amin. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan kita pada waktu yang indah ini, yang memberikan selalu kepada kita yaitu semangat dan sukacita, mana jiwa kita dan roh kita selalu merindukan akan firman Tuhan, terlebih firman pada zaman ini, akhir zaman ini. Haleluya. Karena itulah sebabnya kita tepat pada waktu di tahun-tahun ini Tuhan selalu memberikan kepada kita yaitu pengajaran yang mulia, pengajaran yang mulia, yang spesial, hanya untuk bagi mempelai wanita, karena dikhususkan bagi kita firman ini. Haleluya. Yang sudah ditentukan dan menetap dijelaskan semuanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yaitu kitab yang terakhir, semua komplit. Sebagaimana atas bangunan tersebut terbentuk di dalam hati kita, di dalam palungan ini, dari iman sampai kasihkan saudara-saudara untuk membangun tubuh Yesus Kristus, supaya tidak terdapat atau didapati di dalam diri kita ketika Kristus datang, yaitu cacat atau celah atau apapun itu, ya, atau kerut, supaya benar-benar menjadi sosok seorang manusia sempurna pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Supaya tidak tampil dan supaya tidak jatuh pada penghakiman, yaitu pada hari kebangkitan yang kedua, di mana kesusahan besar terjadi di sana. Haleluya. Dan semua orang yang didapati oleh Tuhan, yaitu cacat atau berkerut atau didapati ada noda yang mengandung di dalam jiwanya, karena jiwa itulah yang diselamatkan, bukan tubuh, tetapi jiwa itulah yang diselamatkan. Tubuh ini harus diganti karena tubuh kita tidak layak bagi akan pengangkatan, diubah dengan sekejap mata sesuai dengan 1 Tesalonika 4 dan 13-16. Jadi semuanya harus dirubah. Itulah sebabnya Tuhan tentukan, Tuhan janjikan, sebagaimana lagu penyaksian tadi dari anak Tuhan, harus ada pemulihan. Dan aku akan memulihkan kembali. Karena bagaimanapun juga pohon-pohon itu yang sudah dirusak, baik itu daunnya, baik buahnya, baik juga kulitnya, batangnya yang sudah dirusak oleh belalang-belalang tersebut. Karena belalang-belalang tersebut adalah iblis yang berasal, yang dijatuhkan dari tempatnya Allah. Jadi belalang-belalang tersebut adalah iblis yang merusak pohon tersebut. Karena pohon itu adalah berbicara tentang manusia, berbicara tentang orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dari sejak awal mulanya pada kejatuhan manusia di Taman Eden. Jadi itulah sesungguhnya pemulihan tersebut bukan untuk supaya dipulihkan dan persis terjadi seperti pada jemaat mula-mula, tetapi diarahkan ke sana. Ya, jemaat mula-mula adalah sebagai iman, sebagai contoh, di mana mereka memiliki iman seperti iman yang dimiliki oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi kita harus kembali kepada bapak-bapak Pentakosta. Iman bukan berarti secara pemulihan bahwa Pentakosta itu dipulihkan. Tetapi pada saat itulah turun Roh Kudus. Haleluya. Jadi ketujuh zaman gereja akan kembali kepada bapak-bapak Pentakosta sesuai dengan iman. Jadi bukan berarti hanya di situ tempat perhentiannya. Haleluya.
Bukan berarti di situ tempat perhentian dari ketujuh zaman gereja tersebut. Kalau itu yang dipulihkan dan berhenti di sana, maka terjadilah pengangkatan di jemaat mula-mula. Tetapi yang dipulihkan adalah Taman Eden yang sesungguhnya. Taman Eden itu harus dipulihkan karena manusia yang jatuh di sana dan kunci telah hilang dibuat oleh manusia tersebut dan diambil oleh si setan, si iblis. Lalu Kristus turun menjadi anak manusia, menjadi daging. Firman itu telah menjadi daging untuk mengambil kunci kembali. Apa yang sudah diberikan oleh Allah menjadi warisan akan haknya Adam telah dihilangkan. Itulah sebabnya kita harus dipulihkan. Segala sesuatu harus dipulihkan untuk supaya kembali kepada Taman Eden yang dulunya, yang baru, yang dimana tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, tidak ada apapun di sana selain daripada Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Haleluya, glory. Kita bersyukur pada waktu yang indah ini Tuhan memberikan kepada kita kesehatan jasmani terlebih secara rohani, dan kita harus benar sungguh-sungguh memperhatikan firman dan harus dipraktekkan. Bukan hanya sekedar mendengar, menerima, tetapi harus bertindak. Haleluya. Karena bukan mudah untuk melakukan firman Tuhan, tetapi lewat kesungguhan itulah dan iman kita menjadi semakin bertumbuh dengan baik, sehingga menghasilkan buah yang baik sesuai dengan pokoknya, sesuai dengan Kristus. Haleluya. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kejadian 2 ayat 20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Haleluya. Kita perhatikan ayat dari 20 sampai 25 ini. Walaupun berulang-ulang ini dibacakan dan didengarkan, tetapi selalu ada yang baru. Itulah bukan mudah untuk menangkap. Harus ada pewahyuan. Pewahyuan adalah dasar dari fondasi dan iman. Dan itu tidak bisa dipisahkan untuk supaya cepat dapat mengerti dan menangkap. Kalau hanya mendengar saja, jangankan 2 jam, setengah jam pun itu sudah lupa. Apabila dipertanyakan itu sudah lupa. Jadi harus bekerja keras untuk benar-benar seperti Maria, meresapi benar-benar di dalam hatinya, memikirkan hal itu berbalik-balik bahwa tepat demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada waktu yang ini Kau berikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan dalam doa kebenaran Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan tertera di dalam hati dan pikiran kami dan bertumbuh di dalam jiwa kami Tuhan, sehingga menghasilkan buah pada musimnya tepat pada hari kedatangan-Mu yang kedua, di mana buah itulah Tuhan sebagai pekerjaan keras kami di akhir zaman ini Tuhan,
sebagaimana kami keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, dan setelah sampai ke tanah perjanjian Tuhan, bahwa kami benar-benar siap berperang melawan musuh-musuh kami, manusia-manusia raksasa itu Tuhan, di mana kami tidak pernah takut dan gentar untuk menghadapi semuanya itu Tuhan, untuk supaya benar-benar kami memiliki Tuhan apa yang dibagi-bagikan oleh Yesua bagi dari suku 12 Tuhan, yaitu dari keturunan Yakub. Mereka memiliki tanah warisan bagi mereka Tuhan, sehingga kami pun Tuhan siap berjuang supaya kami benar-benar memiliki tanah warisan yang kuberikan bagi kami Tuhan, yaitu Yerusalem yang baru yang kuwariskan bagi kami Tuhan sebagai tempat yang kekal bagi kami. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menjaga kami, memberikan kekuatan bagi kami, dan memberikan senjata untuk kami hadang Tuhan melawan musuh-musuh kami, sehingga kami pun Tuhan tidak pernah takut sedikit pun atau gentar Tuhan, seperti Daud yang sedang mengalahkan Goliat Tuhan. Di sanalah Tuhan pertumbuhan akan iman dan kekuatan, kesetiaan dan kegagahan dia Tuhan untuk melawan segala sesuatu, sehingga Engkau Tuhan sangat mengasihi setiap orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan kami pada waktu yang indah ini, yang siap mendengarkan firman-Mu. Kau urapi Tuhan setiap telinga Tuhan dan kepala kami, untuk menjadi benar-benar Tuhan akan menangkap firman-Mu yang Kau hidangkan sebagai makanan rohani kami pada musim ini Tuhan, pada zaman ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Dan kita buka dulu di kitab Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Kita Habakuk di bawahnya kitab Nahum. Haleluya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikianlah. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ini adalah sebuah gambaran menunjuk kepada orang-orang yang menerima pesan pada zamannya. Perjalanan ke-7 zaman gereja sampai zaman Laodikia. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya. Ini adalah suatu penantian. Berarti kalau ada sesuatu penantian, kita melihat bagaimana dengan iman orang-orang percaya sebagai rasul atau nabi di zaman dulu, dan bahkan juga anak-anak laki-lakinya Allah dan juga anak-anak perempuannya Allah. Haleluya. Menantikan apa yang akan difirmankan kepadaku. Jadi kita melihat bagaimana tentang janji Allah yang harus digenapi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi atau menunda tentang firman yang sudah dijanjikan. Tentang pemulihan. Baik itu sebuah janji yang sudah dijanjikan bagi seorang nabi atau rasul atau anak-anak laki-laki Allah dan anak-anak perempuannya Allah, itu harus digenapkan. Dan kita lihat tadi bagaimana tentang pemulihan. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji seperti yang di kitab Daniel, aku akan memulihkan ya, maka setiap janji Allah harus dipulihkan.
Haleluya. Menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Atas pengaduanku. Berarti kita lihat bagaimana tentang nubuat dan yang berlangsungnya kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan. Atas apa yang diperintahkan kepada Elia. Atas apa yang diperintahkan kepada Musa. Atas apa yang diperintahkan kepada Joshua. Kita melihat Joshua memerintahkan matahari akan berhenti di atas. Kita melihat bagaimana tentang Elia, di mana dia mengatakan kepada Ahab, supaya hujan tidak turun ke atas bumi, kecuali kalau ku katakan. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang seorang perempuan. Dan di kitab Yesaya dikatakan seorang perempuan, seorang gadis, seorang darah akan mengandung. Haleluya. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku. Tetapi kita melihat bagaimana tentang jawaban tersebut. Dari kitab Yesaya. Dan kita melihat sampai kepada kitab Zakaria. Haleluya. Menunjuk tentang pada pendahulu kedatangan Mesias. Sehingga tampillah seorang perempuan Maria yang menerima janji tersebut. Bukan berarti malaikat berbicara kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak. Dan engkau akan menamai dia Immanuel. Peristiwa itu berlangsung di zamannya Yesaya. Haleluya. Ratusan ribuan tahun. Kita bayangkan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengikat janji. Tetapi manusia berusaha untuk melayangkan pandangnya atas apa yang difirmankan oleh Tuhan dan atas apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana tentang kehidupan Zakaria. Dia adalah seorang imam yang membakar hukuman di baitnya lah. Di bait suci. Tetapi suatu saat dia tidak percaya akan janji itu sehingga dia mengibatkan matanya buta. Dia mengibatkan sehingga dia menjadi seorang yang bisu. Kenapa? Nanti kita baca apa penyebabnya itu. Haleluya. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Kalau berbicara kepada loh-loh, ya, berarti bukan hanya sekedar menempelkan di kepala. Menempelkan di memori kepala ini. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya.
Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi kita lihat ini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Saya sudah singgung tadi bagaimana tentang orang-orang yang sabar menantikan akan janji Tuhan. Bahkan bukan pada masanya, ya itu terjadi. Tetapi bagi orang generasi penerus, di masa mereka, tepatlah atau genaplah janji Allah yang sudah difirmankan. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Haleluya. Coba kita baca di Lukas 17 ayat 1. Lukas 17 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Atas pertanyaan orang Farisi, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Nah, perhatikan. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Berarti kalau kerajaan Allah ada di antara kita, berarti kita adalah baiknya Allah. Karena sudah dikatakan Tuhan, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sana atau lihat ada di sini atau ia ada di sana. Haleluya. Dia tidak ada di gereja Katolik, dia tidak ada di gereja Presbyterian, dia tidak ada di gereja HKBP, dia tidak ada di gereja karismatik, tetapi ia ada di sini, ya. Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Seperti yang saya katakan tadi, dari iman sampai kasih ke saudara-saudara, membentuk piramid tersebut, membentuk tubuh Kristus ada di dalam kita. Untuk supaya komplit dari kaki sampai ke kepala. Karena tubuh tidak bisa jalan tanpa kaki. Dan kaki tanpa tangan tidak bisa bekerja. Harus komplit semuanya. Karena kita sudah melihat tadi bagaimana tentang Zakaria. Dia adalah seorang imam yang membakar ukupan. Dia tidak percaya kepada Tuhan sehingga dia mengakibatkan dia bisu. Kurang enggak? Komplit enggak? Ada sesuatu yang salah bagi dirinya. Itulah di dalam hidup kita harus komplit untuk membangun tubuh Kristus dari kaki sampai kepala. Haleluya. Karena tubuh tanpa kepala tidak ada arti. Itulah sebabnya Kristus harus menjadi daging dan tinggal di antara kita hanya untuk menebus mempelai wanita. Karena tubuh Yesus Kristus adalah mempelai wanita. Dia adalah kepala kita. Haleluya. Jadi Kristus ada di dalam baitnya. Di dalam baitnya, di dalam palungan kita. Kalau memang sudah sesuai dengan firman-Nya,
terbangun dari iman sampai kasih akan saudara-saudara. Untuk supaya menjadi sosok seorang manusia sempurna. Haleluya. Tetapi kita lihat di sini juga orang tidak dapat mengatakan lihat ia ada di sini atau ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ada dua hal yang berlangsung di sini. Ada yang sabar menantikan. Juga ada yang tidak sabar menantikan. Ada yang percaya kepada janji, ada juga yang tidak percaya kepada janji, sekalipun firman itu ada di antara manusia. Kalau manusia percaya, mengaku dirinya Kristen, percaya bahwa Kristus, bahwa kerajaan Allah ada di antaranya, maka semua umat Kristen akan percaya bahwa hanya ada satu Tuhan, bukan dua Tuhan. Tetapi kita lihat di masa ini bahwa mengatakan Kristus adalah Tuhan, Bapaknya adalah Allah. Dan susah didapatkan di zaman ini bahwa Kristus itu adalah Allah. Apakah pernah yang mengaku dirinya Kristen sebagai Kristen organisasi mengatakan Yesus adalah Allah kami, Yesus adalah Tuhan, anak Allah. Haleluya. Karena 2-3 saksi perkara dianggap sah. Sudah dinyatakan bahwa Kristus adalah di kitab Wahyu, dia adalah raja di atas segala raja. Kalau ada lagi raja di atas Kristus, ya, berarti dia bukanlah raja di atas segala raja. Dan Yohanes 1 ayat 1 dan 14 akan dicoret. Haleluya. Itulah tanda-tandanya bahwa tidak sabar menantikan akan kerajaan Allah tersebut. Tepat pada waktunya. Kita baca lagi di Efesus 1 ayat 22. Dengan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, lihat ini. Dengan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepala kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dari segala yang ada. Haleluya. Dari kepala, dari segala yang ada. Kalau dia adalah kepala kita, berarti apa yang diperintahkan oleh Kristus atas kepala atas kita, berarti kita harus taat kepada kepala. Karena kepala adalah artinya seorang pemandu, seorang penuntun. Karena tidak ada seorang pun yang ahli untuk menuntun, untuk memandu orang-orang yang telah ikut beserta di belakang. Karena tanda-tanda dan apapun nanti yang ada di depannya, dia sudah paham, sudah mengerti
atas segala sesuatu apa yang terjadi nanti di perjalanan. Haleluya. Karena bukan mudah untuk seorang penuntun, seorang pemandu seperti Nabi di zaman dulu. Siapakah seorang pemandu di zaman dulu? Musa, kita lihat. Kaleb dan Yosua, dia adalah seorang pemandu yang bertanggung jawab untuk memandu orang-orang yang telah mengikuti dia. Ada nggak yang binasa di perjalanan? Ada nggak yang celaka? Nggak ada. Ada kelaparan nggak? Tetapi apabila mereka tidak taat kepada seorang pemandu tersebut, maka mereka akan binasa dan mati. Bagaimana dengan Allah sendiri yang telah turun menjadi tinggal di antara manusia, yang telah menjadi daging? Ini adalah seorang pemandu. Ini adalah seorang kepala yang harus ditaati oleh jemaat. Haleluya. Kita baca di Efesus 1 ayat 20-23. Oh ya. Dengan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat, ya, sebagai kepala dan dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala dan segala sesuatu. Kita lihat, jemaat yang adalah tubuhnya, seperti saya katakan tadi. Haleluya. Haleluya. Jadi kita melihat bagaimana tentang ini berbicara tentang, ya, yang pertama, yang mula-mula. Jadi yang dipulihkan bukan berarti Pentakosta, tetapi iman kita harus sesuai dengan iman mereka, bapak-bapak Pentakosta, jemaat mula-mula. Jadi dari jemaat mula-mula sampai ke zaman Laodikia, gereja yang terakhir, harus kembali ke Taman Eden yang pertama. Haleluya. Sebab jikalau Efesus sampai Laodikia kembali kepada jemaat mula-mula, ya, berarti sudah akan terjadi pengangkatan di sana. Setelah tampil jemaat mula-mula, pengangkatan sudah berlangsung di sana. Tidak berlanjut lagi dari Efesus sampai Laodikia. Jadi artinya standar adalah bagi iman. Iman kita harus kembali seperti iman jemaat mula-mula. Namun pemulihan tersebut, ya, dan apa yang dihilangkan oleh manusia itu harus dipulihkan kembali, dan kita harus kembali ke Taman Eden. Taman Eden yang sudah hilang, Taman Eden yang baru, itulah yang harus dipulihkan. Haleluya. Karena Kristus ialah misteri, ya, Allah yang disingkapkan di zamannya.
Jadi kita harus kembali ya ke Eden yang sudah dipulihkan oleh Kristus. Karena kita tahu bahwa Pentakosta itu bukanlah tujuan akhir. Ya. Bukan tujuan akhir ya. Jadi kita akan kembali ke Eden. Karena tiap Pentakosta ya, jadi harus kembali juga ke Eden. Kita baca lagi di Lukas kita baca lagi di Lukas 1 ayat 20. Lukas 1 ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Pada waktunya. Janji itu sudah dituliskan oleh Yesaya. Tetapi dikenapakan pada zamannya Yusuf, pada zamannya Maria. Haleluya. Di mana kita lihat bahwa Zakaria tidak percaya akan janji itu. Padahal anak yang dilahirkan oleh istrinya yaitu pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Haleluya. Pendahulu kedatangan Kristus yang pertama. Ribuan tahun. Kita bayangkan. Supaya Mesias tampil. Jadi kita melihat bagaimana tentang Maria. Ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Maria, Maria adalah seorang perempuan yang percaya. Dan tidak pernah bimbang sehingga dia pun mengatakan, jadilah padaku. Bagaimana dengan Maria? Bagaimana dengan imannya dibandingkan dengan Zakaria? Haleluya. Zakaria adalah seorang imam. Padahal Maria tidak ada apa-apa. Dia hanya seorang perempuan yang lugu, yang polos. Tetapi ketika tampil seorang malaikat mengucapkan akan kata atau pesan daripada Allah, dari Kristus, dia menjawab, jadilah padaku seperti perkataanmu. Haleluya. Apakah pernah dia membayangkan akan janji itu atau mengingat-ingat? Orang sudah pada lupa semuanya akan janjinya lah apa yang tertulis di kitab Yesaya. Sudah bosan orang menunggunya. Setiap ada seorang ibu yang sedang melahirkan, mungkinkah ini? Mungkinkah ini? Sampai mereka semua sudah berlalu, sudah tiada lagi.
Itulah sebabnya orang-orang tidak masuk akal dan tidak logika. Pada waktu janji Allah tetap tergenapi atau realitanya pada zamannya Maria. Haleluya. Kitab Yoel, apa yang sudah dimakan oleh habis belalang-belalang tersebut dipulihkan pada zaman Laodikia, ke zaman ini. Apakah orang-orang di zaman dulu sedang menantikan akan janji itu? Atau apakah yang dikatakan kepada Daniel, materaikan Daniel sampai pada akhir zaman? Apakah orang-orang mengerti tentang malaikat yang ketujuh sesudah dia berbicara? Orang tidak mengerti dan tidak memahami akan perjalanan dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Kalau tidak ada iman dan pewahyuan dan menerima akan utusan akhir zaman sebagai pembawa pesan keselamatan bagi mempelai wanita. Haleluya. Haleluya. Karena kita tahu bahwa firman itu termanifestasi bagi zaman itu sehingga Maria pun percaya. Haleluya. Sehingga malaikat itu pun berkata, "Salam Maria." Dan dia berhenti untuk mendengarkan, menangkap akan suara itu. Menerima akan suara itu. Menerima akan pesan itu. Haleluya. Coba kita baca dulu di Yesaya 17 Yesaya itu 17 ya atau 7 14 berbicara tentang seorang perempuan akan rasa. Yesaya 17 ya 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apakah pada masa Yesaya? Kita bayangkan sampai pada masanya kitab yang terakhir itu kitab Zakaria, sampai Zakaria, bahkan sampai kepada Maleakhi. Belum tampil yang dinamakan Mesias yang dilahirkan oleh seorang perempuan sesuai dengan Yesaya 7 ayat 14. Yang lain pada waktu di perjanjian lama adalah Yohanes Pembaptis. Jadi kita melihat akan janji itu telah membuat orang-orang tidak percaya sehingga terjadi pemulihan. Sehingga ketujuh zaman gereja dipulihkan dan dibawa kembali ke Taman Eden. Akan pemulihan tersebut. Dibawa kembali ke Taman Eden karena Taman Edenlah yang harus dipulihkan. Haleluya. Kalau tidak ada pemulihan, maka semua ketujuh zaman gereja tidak berdampak. Tidak ada arti. Karena kita tahu apa arti pemulihan. Bukan mengganti, tetapi pemulihan. Kalau ada seorang yang sakit, bagaimana tentang penyakitnya? Ya, tinggal pemulihan. Bagaimana dengan lukanya? Tinggal pemulihan. Haleluya.
dipulihkan kembali. Bukan dibangun kembali atau diciptakan kembali, tetapi ada sebuah pemulihan. Haleluya. Kita baca lagi di Roma 8 ayat 10. Ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Coba kita baca dulu di Kristus ialah misteri Allah yang disingkapkan. Katakan di sini, maka pengepalaan kita adalah sebuah kerajaan. Maka pengepalaan kita adalah sebuah kerajaan. Kerajaan Allah ada di dalam kamu. Paragraf 529. Kerajaan Allah ada di dalam kamu. Baik Allah ada di dalam kita. Kata Alkitab, Yesus kerajaan itu. Kita bukan sebuah denominasi. Kita milik sebuah kerajaan. Dan kerajaan itu ialah firman Allah yang dijadikan roh dan hidup di dalam hidup kita sendiri. Dan kerajaan itu adalah firman Allah yang dijadikan roh dan hidup di dalam hidup kita sendiri. Menggenapkan setiap janji di zaman ini, seperti yang terjadi di zaman itu ketika firman dan Allah adalah satu. Dan firman dan Allah adalah satu di dalam gerejanya pada masa ini. Menjadikannya pengepalaan atas tubuh yang ditebus untuk mendatangkan pesan di akhir zaman dan diangkat dari antara orang mati di dalam kebangkitan itu untuk kembali dan memulihkan lagi seperti Adam dan Hawa pada mulanya di Taman Eden. Kita lihat ini. Apa yang dipulihkan? Adam dan Hawa pada mulanya di mana Taman Eden? Itulah yang dipulihkan. Haleluya. Dipulihkan kembali. Sesuai dengan yang sudah kita baca tadi di Kejadian 2 ayat 20. Inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi kita lihat bagaimana tentang Elia. Ketika dia mengatakan kepada Ahab bahwa hujan tidak akan turun kecuali kalau dia katakan. Itu juga berbicara tentang perjalanan ke-7 zaman gereja. Haleluya. Bagaimana tentang perjalanan Elia? Bagaimana tentang perjalanan Elisa? Bahwa roh Elia, bahwa ada 2 rangkap roh yang ada atas Elisa. Karena pelayanan Elisa berlangsung di zaman ini. Elia telah pergi. Sehingga Elisa lah yang melayani. Haleluya.
Apakah Elia masih ada di sini? Elia telah pergi. Malaikat 4 ayat 5 telah pergi. Dan roh datang kembali kepada Elisa. Haleluya. Efesus apa ya, 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dan dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya dalam kasih. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. 19. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Haleluya. Glory. Kita melihat semuanya ini. Jadi berlangsung ya daripada awal mulanya bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi supaya kita mengerti bagaimana tentang kepala dan tubuh. Supaya kita mengerti tentang perjalanan dari Efesus sampai Laodikia. Harus diarahkan dan dibawa kepada kepala, si pencipta manusia itu, Allah sendiri. Elia berbicara tentang ketujuh zaman gereja. Elisa berbicara tentang ketujuh zaman gereja. Akhir dari gereja tersebut, Laodikia. Pelayanan Nabi Elia dan juga pelayanan setelah Elia pergi, tampillah Elisa. Kalau mempelai wanita yang menerima pesan dia ke zaman ini tidak mengakui bahwa Elia telah pergi dan tampil Elisa untuk menyampaikan pesan, meneruskan pelayanan, maka mereka tidak akan benar, tidak akan benar menerima pesan yang sesungguhnya. Haleluya. Dan menyampaikan pesan ini bukanlah mudah. Karena pesan adalah firman yang hidup. Bukan sekedar olahan dari pikiran manusia. Bukan hanya sekedar tukang-tukangan. Bukan hanya sekedar disampaikan. Tetapi berdasarkan apa yang dikatakan oleh utusan tersebut. Apa yang dikatakan oleh firman tersebut. Haleluya. Kalau Ahab tidak terima, maka dia akan binasa. Apa yang disampaikan oleh Elia, mereka akan binasa. Kita lihat bagaimana tentang pendahulu kedatangan Kristus, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita melihat bagaimana tentang Maleakhi 4, 5 dan 6, Wahyu 10 7, Elia.
akhir zaman. Haleluya. Disitulah orang-orang tidak menerima dan tidak logika di dalam pikiran mereka bahwa akan tampil seorang utusan bagi tiap-tiap zaman gereja. Itu fatal. Tidak. Itu fatal ditolak. Orang yang mengenal hanya satu orang bagi zaman gereja, yaitu ya membawa kabar keselamatan bagi bangsa kami adalah Rasul Paulus dan juga Martin Luther. Yang selalu diingat-ingat orang. Lutheran. Kita bayangkan. Lutheran, siapakah utusan bagi mereka dalam Martin Luther? Siapakah rasul di perjanjian baru? Rasul Paulus. Yesus dan Rasul Paulus. Bagaimana dengan murid-muridnya? Gak perlu. Bagaimana dengan Irenaeus, Martin, Columba, John Wesley? Gak. Apalagi utusan bagi jemaat Laodikia. Haleluya. Aneh gak? Siapakah Maria yang sesungguhnya? Adalah gambaran mempelai wanita di akhir zaman. Yang menerima, jadilah padaku Tuhan. Seperti apa yang kau katakan. Karena Maria adalah gambaran mempelai wanita akhir zaman. Kalau dia bukan seorang mempelai wanita yang memiliki iman, maka dia akan ragu. Dia akan bimbang. Apakah benar? Masa saya mengandung ya tanpa suami? Kau akan mengandung dari Roh Kudus. Kita bayangkan. Dari kitab Yesaya sudah kita baca tadi. Yesaya 7 ayat 14 yang sudah kita baca tadi. Di sana sudah dijanjikan, padahal ya ratusan tahun berlangsung. Sampai pada pengganapan zamannya Maria. Setelah Yohanes tampil. Apalagi di zaman ini. Bagaimana mungkin percaya orang kepada Irenaeus, Martin, Columba, John Wesley, Branham? Gak ada itu. Dan mereka pun dan orang-orang yang mengaku dirinya Kristen di zaman ini yang percaya kepada Martin Luther hanya membawakan kabar ya, yaitu apa yang ada dalam Alkitab. Dan tidak pernah mengaku bahwa Martin Luther lah utusan di zaman ini, zaman itu. Pada 1520 sampai ya 1750. Karena mereka tidak mengerti soal utusan. Kenapa tidak mengerti? Karena mereka tidak mengerti akan ketujuh zaman gereja. Haleluya. Mereka tidak percaya itu dan tidak mengerti akan ketujuh jemaat tersebut. Apalagi 7 meterai. Udah lebih bingung lagi. Semua orang baca, semua orang tahu bahwa ada di dalam kitab Wahyu, tetapi pengertian sama sekali tidak dapat mereka pahami. Haleluya.
Ada sebatang pohon. Ketika orang lewat melihat sebatang pohon tersebut, dia melihat, ya, pohon ini sedang berbuah. Tetapi nama pohon itu dia tidak tahu, dan rasa buah itu dia tidak asam atau manis atau apapun dia tidak tahu. Ya, apalagi asal usul pohon itu dari mana? Sudah lebih susah lagi. Haleluya. Kadang-kadang ada sebuah pohon yang ditanam yang bibitnya diambil dari Amerika. Atau dari Jepang, dari Cina. Ditanamlah itu di Indonesia. Lalu ada seorang yang lewat melihat. Dia melihat pohon itu berbuah. Nama pohon itu dia tidak tahu. Dan asal-usul pohon itu pun dia tidak tahu. Udah lintas saja. Padahal katanya dia adalah seorang ahli peneliti. Haleluya. Hal yang sama juga dengan Alkitab. Kita tahu membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita tahu bahwa firman ini datang kepada manusia, mengingatkan manusia untuk supaya manusia bertobat dan mau bertindak melakukan firman Tuhan. Tetapi dia tidak tahu dan tidak mengerti bagaimana cara melakukannya. Pokoknya jangan mencuri. Haleluya. Jangan caci maki. Tindak ke-10 tersebut sudah dilakukan. Apakah cukup itu? Haleluya. Di zamannya Musa saja banyak yang melakukan itu. Tetapi mereka tidak selamat. Haleluya. Yang dibawakan Musa tidak 10, banyak orang yang melakukan itu. Tetapi ketika Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari Mesir, nggak perlu mengikuti Musa. Kita lakukan aja ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah ya kepada Musa, yaitu titah ke-10, udah kita lakukan aja. Di sini aja kita ibadah, nggak perlu itu mengikuti Musa sampai ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita tidak tahu di mana itu. Haleluya. Tetapi mereka binasa. Banyak yang melakukan Kisah Rasul 2:38 baptisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan banyak yang sudah dilahirkan kembali. Tetapi tidak memahami, tidak mengerti akan janji firman. Sehingga Roh Kudus pun tidak bekerja di dalam diri kita untuk membawa kita ke sampai perjanjian. Kita gagal di dalam meterai. Meterai gagal. Sudah dibaptis, dilahirkan kembali, tetapi gagal akan pada saat pemeteraian. Haleluya. Karena meterailah akhir dari segala sesuatu. Karena tanpa meterai tidak dijamin keselamatan mempelai wanita Kristus. Harus dimeteraikan. Setelah dimeteraikan, berarti sudah 100% dijamin akan keselamatan sampai pada hari kedatangan Kristus.
Itulah sebabnya kalau Tuhan sudah memeteraikan kita, sudah dijamin keselamatan sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Itulah yang kita rindukan dan kita yakinkan dengan iman kita bahwa kita sudah dimeteraikan Allah sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Jadi banyak orang yang tidak mengerti apa itu meterai. Haleluya. Kalau sudah meteraikan berarti sudah ditentukan dan sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Barang-barang yang sudah terpilih, yang dijamin barang itu sampai kepada tujuan. Tidak ada yang terluka kulitnya, ya, tidak ada yang busuk, tidak ada yang apa, sudah dijamin. Haleluya. Sudah diperiksa bolak-balik untuk supaya benar-benar bisa sampai ke tujuan. Baca dulu di 1 Raja-Raja 17. Kita lihat ini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Haleluya. Kecuali kalau kukatakan. Kalau kita melihat bagaimana tentang perjalanan atau kehidupan Nabi Elia ini, kita lihat utusan akhir zaman. Haleluya. Wahyu 10 ayat 7. Dan kita lihat juga di Lukas 17. Tetapi yang tampilnya adalah bahwa ketika malaikat yang ketujuh tidak memperdengarkan suaranya, mengambil keputusan, maka tidak akan genap. Haleluya. Tetapi ketika dia memperdengarkan suaranya, maka genaplah keputusan rahasia-rahasia Allah seperti yang nyatakan kepada hamba-hambanya itu para nabi. Haleluya. Kalau belum berbicara, kalau tidak kukatakan, tidak akan turun, tidak akan ada embun atau hujan. Kecuali kalau aku katakan. Haleluya. Kalau tidak dikatakan Elia, bagaimana apa yang terjadi? Manusia akan mati. Bagaimana Elia? Itu sebabnya ada pemulihan. Pemulihan dengan cara berjalannya ketujuh zaman gereja. Ada pemulihan dari Rasul Paulus, Irenaeus, Martin, Kolumba, Martin Luther, John Wesley, dan Branham. Melalui pesan-pesan itu ada pemulihan. Ada pemulihan bagi zaman Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Siapakah yang memulihkan atau pemulihan itu zaman Laodikia adalah Malaikat 4 ayat 5. Kalau tidak ada pemulihan atas pohon-pohon tersebut, pohon itu akan mati. Haleluya. Kalau ditolak, mereka mati.
Haleluya. Kalau dia tidak percaya, Zakaria bisu. Kita bayangkan. Banyak di dalam Alkitab sebagai contoh dan teladan bagi manusia yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan. Bahwa dia adalah juru selamat dan mengampuni segala kesalahan dan dosa. Tetapi bagaimana cara untuk supaya kesalahan dan dosa diampuni? Orang-orang yang mengaku dirinya Kristen gagal tidak memahami hal itu. Kalau mereka memahami, hal-hal yang kecil akan mereka tinggalkan. Tetapi bagi mereka tidak masalah seperti yang dilakukan oleh Ahab dan Jezebel. Mau berjudi, mau babu, mau ke pub, diskotik, mau sabu, mau narkoba, apapun itu, mau miras, tidak persoalan. Yang penting bawa Alkitab, masuk ke gereja, berdoa, bernyanyi. Pulang dari gereja, ya, pergi ke pub, diskotik, atau ke kafe, atau selinting buat ya, linting ganja, isap sabu, narkoba, dan lain sebagainya, kajian masalah. Dapat minggu, pergi lagi beribadah. Pulang gereja, berjudi. Mabuk. Apakah itu seorang Kristen? Orang-orang yang terdapat seperti itu adalah di tempatnya Sodom. Dan juga orang-orang yang didapati, orang-orang yang seperti itu adalah zamannya Nuh. Itulah sebabnya Allah membinasakan zamannya Nuh. Dan juga zamannya Lot. Tuhan selalu mengingatkan di Lukas 17 seperti zamannya Lot. Haleluya. Sama seperti zamannya Sodom, sama seperti zamannya Nuh. Tidak jadi masalah, di sanalah bercampur-campur semua orang-orang yang jahat. Tidak masalah. Sebentar ibadah, sebentar ya menyembah kepada Allah, sebentar lagi menyembah dan taat kepada iblis. Karena semua pekerjaan-pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Yang dikehendaki Tuhan pergi beribadah ke gereja untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apakah mereka lakukan? Pergi sana beribadah, menyembah Tuhan, tetapi bukan di dalam roh dan kebenaran. Keluar dari sana melakukan kejahatan lagi. Tetapi ketika orang-orang itu meninggal, orang-orang sedang bersedih dan menangis. Bukan karena mereka menangis, bukan karena ya dia pergi kepada Tuhan. Tetapi mereka menangis karena mengingat, membayangkan ketika dia hidup. Sehingga tiada lagi. Haleluya. Itulah kekeliruan dunia ini. Jadi tidak bisa gereja untuk memulihkan, tidak bisa jabatan untuk memulihkan, ahli teologi untuk memulihkan. Lihatlah pemulihan. Aku akan memulihkan kembali. Di manakah itu pemulihan itu terdapat? Terimalah pesan bagi jemaat Laodikia. Yang suam-suam kuku itu dan tidak dingin dan tidak panas. Ada pembawa kabar gembira, kabar keselamatan, yang dimana sudah hampir gelap gulita zaman Laodikia, ada lagi terang di waktu senja. Ada seorang utusan yang membawa pesan keselamatanmu. Terimalah itu. Hanya itu saja keselamatan bagi umat manusia. Di luar itu, tidak ada. Haleluya. Karena mempelai wanita antara gadis bodoh dan gadis bijak, sama-sama gadis. Dan mereka berada di zaman jemaat yang ketujuh.
Haleluya. Glory. Mereka sama-sama menerima kabar keselamatan itu. Haleluya. Tetapi mereka tidak memiliki Roh Kudus. Itulah sebabnya masuk mereka kepada penghakiman. Penghakiman tak takut. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang kedua. Kebangkitan yang pertama adalah orang-orang yang percaya. Mempelai wanita Kristus. Haleluya. Yang tidak mendapatkan dan tidak melihat kesusahan besar sedikit pun. Itulah sebabnya Tuhan sudah sediakan segala sesuatu bagi keperluan kita. Seperti perjalanan Elia. Bagaimana dengan perjalanannya dan memberikan kepada janda Sarfat. Yang dimana dia tidak memiliki makanan lagi, minyak dan tepung. Tetapi ketika utusan itu datang pada zaman itu, dia percaya kepada utusan itu dan menerima apa yang dikatakan oleh utusan itu. Berikan kepadaku minyak dan tepung itu. Dia tidak pernah berpikir atau terlintas dalam pikirannya, nanti kalau aku berikan apa menjadi makanan kami. Orang tidak bisa menanam. Orang tidak bisa menuai karena tidak ada yang ditanam. Karena musim kemarau berkepanjangan. Karena hujan tidak turun-turun. Tetapi isi hatinya sama seperti Maria. Tidak pernah berpikir setengah kali. Jadilah padaku. Janda siapapun di dalam pikirannya, ya tidak ada hal-hal yang lain. Lalu dia berikan. Mau mati, mau lapar, mau apapun, dia tidak pernah berpikir akan hal itu. Pokoknya dia berikan. Setelah diberikan, simpanlah ini. Ini bukan buatan olahan tanganmu sendiri. Ini dari Tuhan. Simpanlah. Ketika disimpan tepung dan minyak itu, dia lihat sudah berlipat-lipat. Ratusan kali lipat. Bahkan sepanjang masa kemarau, dia tidak pernah kehabisan tepung dan minyak. Haleluya. Bagaimana kita? Karena itu berbicara tentang firman. Mempelai wanita tidak pernah kelaparan dengan firman. Firman telah disediakan di hadapan kita kapan saja kita butuhkan. Firman itu ada. Karena kita tidak pernah kelaparan seperti zamannya Elia. Karena kita adalah bagian dari Elia. Haleluya. Masih ada 7.000 orang lagi yang tidak sujud, yang tidak mau sujud menyembah Baal. Kitalah ya pengikut, mengakui dan menerima pesan yang dibawakan oleh Elia. Sehingga kita mendapatkan minyak dan roti itu dan tepung itu. Sehingga kita tidak pernah lapar. Sehingga kita tidak pernah kekurangan minyak, Roh Kudus. Kita tidak pernah dipisahkan dari tubuh Yesus Kristus adalah roti itu sendiri. Haleluya. Sehingga kita pun menjadi tubuh Yesus Kristus. Dia adalah kepala kita, dan kemana kepala pergi, maka ikutlah tubuh ini. Turut bekerja. Diperintahkan oleh kepala tersebut. Haleluya. Jadi bukan bangunan, bukan gedung, bukan jabatan, bukan kekayaan. Tetapi yang pasti bahwa kita tidak akan pernah mengalami, yaitu kemarau yang berkepanjangan, kekeringan, kelaparan. Haleluya. Dan tidak pernah sedikit pun mengalami kesusahan besar itu di dalam hidup kita. Melainkan kita nyaman di dalam bangga.
di dalam istana, sebagaimana istri Yusuf ada di dalam istana. Haleluya. Tidak pernah melihat kesusahan besar. Ketika tampil kedua saksi tersebut, Musa dan Elia. Haleluya. Glory. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita ke firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa setiap firman Tuhan bermanfaat bagi hati dan pikiran kita sebagai anak kita, sebagai terang kita dan ke zaman ini. Mari kita bangkit berdiri, beribadah kita dan kepujian.